Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 8 episode 3. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita masih berlanjut dengan kemunculan riak spasial yang berada di belakang Lindong. Ketika riak itu muncul, pada saat ini suhu di aula kuno menjadi sedingin es dan banyak orang terlihat sangat terkejut. Mereka kemudian melihat ke arah riak spasial yang tiba-tiba aura yang sangat ganas pun terpancar darinya. Bahkan mata dari Zhu Tianhuo dan juga Mu Huang pada saat ini juga membeku. Sementara ekspresi di wajah mereka juga terlihat ketakutan. Merasakan aura yang sangat mengerikan ini, Zhu Tianhuo dan juga Mu Huang kali ini mengatakan, aura ini, sepertinya orang ini tidak sama dengan kuda hitam pemula yang pernah kita temui sebelumnya. Dan dia tidak menjadi kuat dalam semalam saja dengan mengandalkan harta karun kuno. Setelah Zhu Tianhuo dan Mu Huang mengatakan hal itu, kali ini sosok yang sangat besar pun muncul dari pusaran spasial. Sosok itu pun berjalan secara perlahan dengan aura ganas yang terpancar dari tubuhnya. Tubuh orang ini benar-benar seperti raksasa dan banyak luka yang mencolok di seluruh tubuhnya ini. Sementara di punggungnya ada batang logam berwarna hitam pekat dan itu merupakan sebuah tongkat. Ketika semua orang melihat sosok ini, dia tampak seperti iblis dari zaman kuno yang pada saat ini sedang turun gunung. Bahkan tubuh dari Jenderal Gunung Mu Huang yang dianggap sudah besar, namun di hadapan sosok ini, tubuhnya masih terlihat kecil. Di sisi lain, Lindong juga sangat terkejut dan hatinya juga sangat gemetaran. Setelah itu, muncul senyum di wajah Lindong dan kemudian Lindong pun berkata, Xiaoyan? Ya, memang benar. Sosok raksasa dengan banyak luka ini memanglah Xiaoyan, karena dia pada saat ini sudah keluar dari pelatihan di Aula Harimau Putih. Setelah 4 bulan mengalami pelatihan yang keras dan pahit, kini Xiaoyan benar-benar menjadi sosok yang sangat menakutkan. Aura yang sangat ganas dari tubuh Xiaoyan bahkan membuat Lindong menjadi merasa sedikit takut. Lindong kemudian bergumam dalam hati, pelatihan macam apa yang telah dialami oleh Xiaoyan? Kenapa tubuhnya jadi banyak luka seperti ini? Sesaat kemudian Xiaoyan pun menatap Lindong. Mata merahnya yang menyala pada saat ini langsung padam. Dan sambil tersenyum konyol, Xiaoyan pun berkata, "Halo kakak Lindong." Senyum konyol dari Xiaoyan itu membuat semua orang merasa heran. Kenapa tiba-tiba orang yang sangat ganas dengan aura yang mengerikan itu kali ini menunjukkan wajah konyolnya pada saat di hadapan Lindong. Sesaat kemudian, Xiaodio pun menyilangkan tangan di dadanya dan dia menatap tajam ke arah Xiaoyan. Sambil tersenyum, Xiaodio pun mengatakan, "Hehe, harimau bodoh. Sepertinya dirimu juga sudah mendapatkan manfaat dari ruang warisan itu." Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan pun melihat ke arah Xiaodio dan mengatakan, "Hei, kakak kedua ya. Rupanya kamu telah berhasil mendapatkan tubuh fisik sekarang." Meskipun pada saat ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat tubuh fisik dari Xiaodio, namun Xiaoyan masih bisa merasakan aroma yang familiar yang dipancarkan dari tubuh Xiaodio. Dan hal ini bisa ditangkap oleh indera tajam milik Xiaoyan. Mendapat pertanyaan dari Xiaoyan seperti itu, Xiaodio pun hanya mengangguk dengan malas. Dan tiba-tiba saja, raut wajah dari Xiaodio berubah karena dia pada saat ini menyadari sesuatu. Dan sambil marah-marah, Xiaodio pun berkata, harimau bodoh, apa katamu? Kau memanggilku kakak kedua? Ini benar-benar tidak masuk akal. Panggil aku sekarang kakak pertama, karena aku telah hidup lebih lama daripada kalian berdua." Xiaoyan pun hanya tersenyum mendengar ocehan dari Xiaodio, dan dia pada saat ini menggaruk-garuk kepalanya. Sesaat kemudian, Xiaoyan pun berkata, "Kakak Lindong mengatakan bahwa aku harus memanggilmu kakak kedua. Dan sampai kapanpun, kamu akan tetap menjadi kakak kedua." Mendengar ucapan dari Xiaoyan itu, wajah tampan dari Xiaodio seketika berubah merah seperti hati babi. Dan tiba-tiba saja ada sebuah suara yang berkata, "Bukankah hal itu terlalu lucu untuk menampilkan pertunjukan seperti itu di tempat ini?" Di mana suara itu adalah perkataan dari Zhu Tianhuo yang melihat tingkah konyol antara Xiaodio dan juga Xiaoyan. Sesaat kemudian, Jenderal Api Zhu Tianhuo pun mengatakan, "Lindong, kamu dan orang-orangmu
adalah orang pertama yang berani memerintahkan kekaisaran Gan besarku untuk segera pergi dari tempat ini. Jika itu kemauan kalian, maka lebih baik kita bertarung saja." Mendengar ucapan dari Zhu Tianhuo, pada saat ini raut wajah dari Xiaoyan kembali menjadi garang dan dia tidak mengatakan hal apapun lagi. Setelah itu, sebuah serangan pun pada saat ini diluncurkan oleh Xiaoyan dan segera merobek udara melesat ke arah Zhu Tianhuo. Di saat yang sama, aura yang sangat sengit pun meledak dari dalam tubuh Xiaoyan. Melihat hal ini, ekspresi dari kelompok Zhu Tianhuo menjadi sangat gelap. Jelas mereka sadar bahwa ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan seseorang yang berani bertindak arogan di depan mereka. Melihat serangan dari Xiaoyan itu, Zhu Tianhuo kemudian menghirup udara dalam-dalam. Senyum kemudian muncul di wajahnya, dan dari senyuman itu mengandung niat membunuh yang sangat padat. Karena pada saat ini kelompok dari Lindong benar-benar sudah membuat marah salah satu jenderal dari kekaisaran Gan besar. Jenderal Gunung Mohuang yang sejak tadi diam saja ketika dia melihat serangan dari Xiaoyan, tiba-tiba saja Mohuang berkata, "Kalian sudah lancang. Kami adalah anggota dari kekaisaran Gan besar." Hal ini diucapkan oleh Jenderal Gunung Mohuang. Mereka bermaksud untuk menakut-nakuti Lindong. Namun nyatanya, pada saat mendengar kata-kata itu, Lindong malah tersenyum dan dia mengatakan, "Aku sudah tahu, walaupun kalian berasal dari kekaisaran Gan besar, tapi kata-kata Gan besar itu tidak akan bisa membuat kami untuk menyerahkan warisan yang telah kami peroleh secara susah payah. Karena aku tidak peduli kalian dari kerajaan super yang mana. Meskipun pada saat ini yang muncul adalah sekte super sekalipun, kami juga tidak akan pernah menyerahkan warisan ini. Dan kami akan menerkam serta menggigit siapapun yang berani mencoba mengusik tiga bersaudara ini." Dalam sekejap, suasana di aula kuno ini menjadi sangat sunyi setelah Lindong mengatakan hal itu. Dan orang-orang yang mendengar serta melihat Lindong pada saat ini, mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Lindong akan seberani itu menyinggung kerajaan super. Sementara Tianzhen saat ini tersenyum dan mengatakan, "Benar-benar keras kepala." Di dalam hati Tianzhen pun merasa senang karena hal ini adalah hal yang sangat dia nanti-nantikan, supaya Lindong menyinggung kerajaan super itu. Mendengar ucapan yang tidak ada takutnya dari seorang Lindong, Zhu Tianhuo pada saat ini terlihat sangat marah dan dia mengatakan, "Lindong, kamu sudah melewati batas dan kamu akan menyesali semua perkataanmu." Setelah mengatakan hal itu, Jenderal Api Zhu Tianhuo pun dia tersenyum dingin pada Lindong. Dan sesaat kemudian, Jenderal Gunung Mohuang juga tersenyum. Di dalam senyuman ini mengandung seperti beberapa ejekan. Dan tiba-tiba saja, tangan besar dari Jenderal Gunung Mohuang kali ini mengepal dengan erat dan sebuah aura yang sangat agung pun tersapu dari dalam tubuhnya seperti sebuah badai. Ketika melihat aura yang sangat mengerikan itu, tiba-tiba pada saat ini Xiaoyan berjalan maju ke depan Lindong. Dan bayangan dari Xiaoyan terlihat sangat besar, seperti dirinya akan segera melahap Jenderal Gunung Mohuang. Kilatan yang sangat ganas pun terpancar dari mata Xiaoyan. Dan tidak lama kemudian Xiaoyan pun melemparkan tongkatnya yang langsung mengarah pada Jenderal Gunung Mohuang. Melihat hal ini, mata dari Jenderal Gunung pun menjadi sangat dingin. Namun dia tidak berniat untuk mundur dan malah melompat maju dengan cahaya emas terang yang sudah terpancar dari tubuhnya. Yang kali ini, Jenderal Gunung Mohuang langsung berbenturan dengan tongkat hitam milik Xiaoyan. Suara keras pun terdengar dari benturan mereka berdua, di mana pada saat ini riak energi yang sangat menakutkan muncul akibat benturan tersebut. Sementara udara di sekitarnya mengeluarkan suara dengungannya menusuk telinga dan menimbulkan tekanan yang sangat mengerikan. Akibat dari benturan tubuh Jenderal Gunung Mohuang dengan tongkat hitam milik Xiaoyan, pada saat ini tubuh mereka berdua pun bergetar dengan hebat. Dan setelah itu, Jenderal Mohuang maupun Xiaoyan sendiri sama-sama bergerak mundur satu langkah. Semua orang yang melihat hal ini pun mereka sangat terkejut, karena sebagian besar orang telah mendengar kekuatan dari Jenderal Gunung Mohuang. Dikabarkan bahwa dia memiliki kemampuan untuk mencoba kesengsaraan nirwana keempat. Selain itu, dia adalah orang yang kuat yang telah maju ke peringkat nirwana. Awalnya semua orang berpikir bahwa hasil dari pertarungan ini pasti tidak akan seimbang. Namun mereka tidak menyangka
bahwa kelompok Lindong telah menjadi kelompok yang benar-benar menakutkan. Setelah tubuh dari Xiaoyan bergeser mundur, tiba-tiba saja mata dari Xiaoyan pada saat ini memancarkan warna merah darah, dan raut wajah Xiaoyan pun seketika berubah menjadi seseorang yang haus pertempuran dan juga haus darah. Setelah menampilkan ekspresi yang sangat menakutkan, kaki Xiaoyan pun menginjak langit, dan dia benar-benar berubah menjadi cahaya merah darah yang segera melesat ke depan. Tongkat hitam legam yang ada di tangan Xiaoyan pada saat ini memberikan pukulan yang tidak terhitung jumlahnya, sehingga menimbulkan serangan seperti badai yang sangat mengejutkan dan segera menutupi Jenderal Gunung Mo Huang. Melihat hal ini, ekspresi dari Jenderal Api Zhu Tianhuo berubah menjadi sangat dingin karena dirinya tidak menyangka bahwa Xiaoyan mengabaikan dirinya dan langsung memilih bertarung melawan Jenderal Gunung Mo Huang. Sesaat kemudian, Jenderal Api Zhu Tianhuo mengepalkan tangannya, dan tombak api merah yang terang kali ini muncul dari tangan itu. Setelah tombak itu pun muncul dengan cepat, Jenderal Api Zhu Tianhuo melemparkan tombaknya yang pada saat ini mengarah pada tenggorokan Xiaoyan. Namun sebelum serangan tombak itu mengenai Xiaoyan, tiba-tiba saja kini muncul cahaya berwarna biru yang langsung menghantam tombak milik Jenderal Api Zhu Tianhuo. Setelah serangan tombaknya menghilang, kini ada suara mengatakan, "Izinkan aku yang menjadi lawanmu, dan tidak seharusnya kamu ikut campur dalam pertarungan mereka." Yang ternyata orang yang mengatakan hal itu adalah Lindong, yang pada saat ini sudah memegang tombak tulang buaya surgawi. Mendengar ucapan dari Lindong itu, Jenderal Api Zhu Tianhuo pun tersenyum dan dia berkata, "Apakah kamu sangat yakin jika kamu memiliki kualifikasi untuk melawanku?" Lindong pun pada saat ini tersenyum, dan dia pun mengangkat tombak tulang buaya surgawi di tangannya, kemudian mengarahkan jari pada Jenderal Api Zhu Tianhuo yang pada saat ini melayang di udara. Sesaat kemudian, Lindong pun mengatakan, "Jenderal Api Zhu Tianhuo, kamu adalah orang yang pada saat ini berada di peringkat Nirwana. Apakah aku memiliki kualifikasi untuk maju ke peringkat Nirwana jika aku bisa mengalahkan dirimu?" Mendengar ucapan Lindong itu, kemarahan di wajah Jenderal Api Zhu Tianhuo menjadi semakin padat, dan dia tidak terlihat santai seperti sebelumnya. Sesaat kemudian, riak yang sangat menakutkan pun perlahan menyebar dari tubuh sang jenderal, dan suara yang menyeramkan bergema di aula kuno ini, karena sekarang Jenderal Api Zhu Tianhuo telah benar-benar emosi dan dia berkata, "Lindong, kamu terlalu banyak bermimpi, karena orang mati tidak akan memiliki kualifikasi apapun." Mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Jenderal Api Zhu Tianhuo membuat hati semua orang pada saat ini terguncang, karena mereka merasakan niat membunuh yang sangat luar biasa, dan orang-orang ini tahu bahwa Jenderal Api Zhu Tianhuo pasti tidak akan melepaskan Lindong dengan mudah. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah yang akan memenangkan antara pertempuran kelompok Lindong dengan kelompok Jenderal Zhu Tianhuo? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.